Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Dulu aku sempat berpikir menjadi seorang ibu rumah tangga dengan 6 orang anak pasti membutuhkan biaya yang lumayan banyak. Dan aku dulu masih bingung banget bagaimana cara mengatur keuangan rumah tangga supaya kita bisa membiayai anak-anak sekolah, untuk kehidupan sehari-hari juga, untuk jajan anak-anak, menabung untuk investasi ke depannya juga. Nah, untuk mengatur keuangan keluarga, terutama uang belanja bulanan, aku sebagai ibu rumah tangga menerapkan beberapa tips. Yang pertama, jangan pernah malas untuk membuat catatan pengeluaran dan pemasukan agar tercipta keuangan keluarga yang sehat, sehingga kita itu bisa mengetahui aliran uang masuk dan keluarnya. Dengan catatan ini juga kita bakalan tahu nih berapa jumlah uang yang ada atau yang kita miliki, atau pendapatan suami dan istri digabungin kayak gitu. Nah, kita juga bakalan tahu berapa uang yang bisa disimpan, berapa uang yang akan kita belanjakan, dan bagaimana cara memperbaiki agar lebih baik lagi ke depannya. Kita bikin yang sederhana saja, catat di buku atau metode sederhana aja yang tidak memberatkan, karena irit itu bukan berarti pelit. Seperti belanja bulanan kali ini, aku pun mencatat semua kebutuhan yang ada di rumah. Jadi pas mau berangkat aku lihat dulu stok apa yang masih ada dan stok apa yang sudah tidak ada. Sehingga dengan begitu kita bakalan tahu barang-barang yang akan dibeli. Nah, di sini kalau misalkan kita tidak tahu apa yang harus dibeli, nanti bakalan bingung ya, dan membuat belanjanya makin lama. Jangan lupa juga cari yang diskon-diskon nih. Aku lagi cari yang diskonan sabun mandi. Lumayan ya teman-teman. Diskon 1.000 2.000 aja itu udah lumayan banget untuk ibu rumah tangga. Dari satu barang misalkan 2.000 diskon, kalau 10 barang itu udah banyak banget kan lebihnya. Nah, uang lebihnya itu kita bisa tabung. Dan untuk anggaran belanja bulanan ini pun sudah ada tulisannya ya teman-teman. Jadi pas budgeting itu udah aku pisahin berapa untuk belanja bulanan, belanja mingguan, untuk jajan anak-anak dan sebagainya. Tinggal saat ini kita membelanjakan hal-hal yang penting-penting saja. Nah, intinya kita harus bisa membedakan mana keinginan dan mana kebutuhan. Kalau misalkan ngitung-ngitung keinginan, nggak bakal ada selesainya ya teman-teman. Nah, kita sekarang fokus aja pada kebutuhan. Kita butuh sabun untuk cuci piring, kita butuh sabun deterjen, sabun mandi, sampo, dan sebagainya. Kalau misalkan uangnya masih sisa, boleh untuk keinginan, tapi keinginan juga harus jangan berlebihan, karena ingat setiap bulannya juga itu harus ada sisa untuk ditabung. Nah, membanding-bandingkan harga ini sudah menjadi kegiatan aku setiap kali belanja kayak gini. Jadi aku sekarang ini udah mulai membandingkan harga, misalkan dari deterjen. Nih, sama-sama deterjen untuk mencuci baju, tapi ternyata setelah kita pergi ke supermarket ada banyak jenis deterjen. Ada yang harganya lumayan mahal, ada yang ekonomis juga. Nah, kita sesuaikan aja dengan keadaan keuangan. Jadi jangan sampai memaksakan, apalagi ikut-ikutan tren. Dan untuk lebih menghemat, aku juga kalau misalkan lagi belanja kayak gini tuh selalu bawa tas dari rumah. Tas belanjaan gitu ya. Kebetulan di daerah aku Sukabumi ini udah tidak ada yang namanya plastik yang digunakan di supermarket maupun minimarket. Sekarang itu harus bawa kantong sendiri. Nah, kalaupun nggak bawa kantong sendiri, bisa dibeli itu kantong belanjaannya. Satunya itu 5.000 yang kecil. Kalau misalkan agak gedean sedikit itu bisa sampai 10.000. Nah, kalau misalkan kita setiap kali belanja membeli tas belanjanya itu, otomatis kita bakalan lebih boros. Makanya tas belanja itu harus kita pakai berulang kali, kita simpan di rumah, dan kalau belanja kita bawa. Dan untuk menghindari godaan keinginan, biasanya aku membawa uang yang secukupnya aja. Pokoknya sesuai yang udah dibudgetkan. Kalau misalkan budget bulanannya itu 1 juta, ya kita bawanya 1 juta. Andai pun ada sisa, alhamdulillah ya teman-teman. Nah, kalaupun
kira-kira belanjaan kita lebih dari itu, maka harus dilihat-lihat kembali barang apa nih yang ternyata bisa melebihi dari apa yang sudah kita budgetkan. Pergi belanja sendirian tanpa dikintilin anak-anak juga, ini salah satu tips hemat ya teman-teman. Tahu sendiri kan kalau bawa anak-anak ke supermarket segala mau, bahkan hal-hal yang tidak penting pun mereka pasti mau. Jadi mereka itu masih lapar mata, apa yang mereka lihat kemudian timbul keinginan dan mereka harus membelinya. Berbeda lagi kalau sama kita orang tua, kita lihat sesuatu yang menarik, tapi hati kita itu udah bisa membedakan mana keinginan dan mana kebutuhan. Jadi belanja seperti ini jauh lebih aman dan jauh lebih hemat. Dan karena ini belanja bulanan, jadi aku melakukannya dalam 1 bulan itu hanya 1 kali. Nah, jadi di sini aku belanjanya itu dalam jumlah yang banyak ya teman-teman. Jadi jangan heran. Aku beli misalkan untuk sabun deterjen itu aku belinya sampai 6. Nah, untuk sabun cuci piring aku beli juga 6. Nah, untuk minyak goreng aku beli 4. Nah, itu untuk stok selama 1 bulan. Terutama untuk barang-barang yang sedang promo biasanya aku beli yang lebih banyak. Karena untuk persabunan kan biasanya itu tuh kadaluarsanya itu enggak ada ataupun lama. Beda lagi sama makanan. Kalau makanan itu ada masa kadaluarsanya. Nah, ini juga di sini ada promo ternyata antara gula dan tepung terigu. Ini emak-emak harus benar-benar teliti banget, promo 1.000 2.000 juga udah lumayan. Dan ternyata membeli dalam jumlah yang banyak itu bakalan lebih murah ya teman-teman. Karena biasanya tuh ada diskon beli 1 gratis 1 atau beli 2 gratis 2. Dan harganya pun kadang-kadang turun ya kalau misalkan kita beli banyak. Nah, ini di supermarket udah tercium aroma puasa ya teman-teman. Udah berjejer kue-kue sama sirup-sirup. Itu menandakan sebentar lagi kita bakalan menuju ke bulan Ramadan. Masya Allah udah kebayang banget. Bulan yang penuh rahmat dan penuh dengan keberkahan. Nah, ini lanjut aku mau membeli buah-buahan walaupun gak terlalu banyak. Yang penting ada untuk anak-anak pas datang. Mereka kan gak dibawa, dititipin dulu ke saudara di rumah. Jadi pas datang itu ya harus ada buah tangan. Buah tangannya ini buah-buahan aja. Jangan membeli kue-kue ataupun snack-snack kayak gitu biar mereka beli sendiri di warung. Kalau untuk snack-snack kayak gitu kan banyak ya teman-teman. Untuk beli di sini aku beli buah naga kesukaan anak aku, buah pir juga, pir kuning sama pir ijo. Dan untuk pir ijo lumayan harganya 10.000 jadi aku beli 1. Nah, untuk pir kuning ini harganya 6 ribuan. Dan untuk buah naga aku tuh lupa itu berapa harganya. Kalau untuk belanja sayuran, aku biasanya belanja di pasar tradisional karena lebih murah. Kalau untuk belanja untuk kebutuhan bulanan kayak sabun kayak gitu di pasar justru kita dapatnya yang rencengan-rencengan gitu ya teman-teman. Jadi kalau sampo misalkan yang renceng, sabun cair juga yang renceng. Nah, itu malah males nanti dibuka-bukanya malah banyakin sampah. Dan sedihnya sih di tempat aku itu belum ada grosiran yang ngejual per dus kayak gitu supaya kita belanjanya makin banyak. Ya bisa belanja itu 2 bulan sekali misalkan supaya lebih irit lagi kita beli dalam jumlah kardusan kayak gitu. Ternyata di sini belum ada ya teman-teman. Kalaupun ada itu harus ke kota Sukabumi, lumayan jauh sih 2 jam dari rumah aku. Mudah-mudahan kedepannya ada grosiran kayak gitu di sini. Nah, untuk mengatur keuangan juga kita itu harus punya tujuan keuangan ya teman-teman. Seperti apa? Misalkan kita menabung, tujuannya untuk apa nih nabung? Bisa untuk renovasi rumah atau misalkan membangun rumah yang lebih besar lagi, lebih bagus lagi, untuk liburan, untuk umroh, untuk haji atau untuk bayar hutang. Seperti itu ya teman-teman.
Setelah kita punya tujuan yang realistis tentunya dan terukur juga dengan pendapatan kita, sehingga kita itu bakal bisa mengarahkan nih pengeluaran sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kita bisa mengalokasikan dana lebih bijak lagi. Jadi lebih terarah aja kalau kita udah punya tujuan keuangan. Kita misalkan nabung pengen haji atau umroh. Insya Allah ya teman-teman, dengan satu tujuan itu, kalau misalkan benar-benar tujuannya dalam hati kita yang paling dalam, kita ucapkan berulang-ulang kali, insya Allah bakal ada jalannya. Yang belum punya rumah juga sama, selalu ucapkan setiap hari kita pengen punya rumah, berdoa terus-terusan, nabung juga terus-terusan, sehingga insya Allah bakalan ada jalannya. Dan kita itu gak pernah tahu ya, yang namanya rezeki kadang-kadang susah untuk ditebak dan susah untuk dihitung secara matematika. Seperti aku di tahun kemarin, tahun 2024, alhamdulillah aku dan suami itu sudah menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu berhaji ya teman-teman. Nah, itu semua kalau misalkan dihitung-hitung secara matematika, gaji suami yang PNS misalkan dengan anak aku yang banyak, kita itu membangun rumah juga. Nah, itu kadang-kadang gak masuk gitu. Ternyata Allah punya jalan yang lain. Selalu ada aja rezekinya. Dan kadang-kadang kita punya 1001 alasan untuk misalkan daftar haji atau daftar umroh. Alasannya itu ya kita belum punya ini, belum punya itu. Biasanya kan berhaji atau berumroh itu dilakukan di hari tua. Ya akhir-akhir gitulah, diakhirkan, karena kita harus memenuhi dulu kebutuhan hidup yang ternyata tidak ada ujung-ujungnya. Aku waktu tahun 2014 sama suami, waktu itu rumah aku pun masih dalam keadaan luarnya itu bata ya teman-teman. Kita alhamdulillah ada rezeki bangun rumah. Pertamanya beli tanah, kemudian bertahap bangun rumah. Nah, rumah itu belum selesai, kita udah masuk ke dalamnya, kita isi, kita diam di dalamnya dalam keadaan rumah luarnya itu masih bata. Tapi dalamnya alhamdulillah udah beres. Nah, di situ kita berpikir kapan lagi kita mau daftar haji, sedangkan setiap tahun itu bertambah untuk masa tunggunya. Akhirnya aku dan suami nekat ini berdua untuk daftar, ngambil kursi. Nah, dari situ kita sambil jalan, alhamdulillah sampai sekarang rumah selesai. Aku pun udah berangkat dalam waktu 10 tahun masa tunggu. Alhamdulillah selalu saja Allah ngasih jalan atau rezeki yang tidak terduga-duga kayak gitu. Jadi bukan cuma dari gaji pokok suami, selalu ada jalan rezekinya, ini itu, kita melakukan bisnis ini, bisnis itu, karena kalau misalkan kita sudah punya tujuan, otomatis kita bakalan mengejar tujuan tersebut. Kalaupun pendapatan kita misalkan cuma segitu, berarti kita cari tambahannya lebih semangat gitu ya teman-teman, kalau kita sudah punya tujuan. Nah, kalau misalkan kita selalu berusaha, insya Allah selalu bakal ada jalannya, jadi jangan takut. Nah, kalau untuk tabungan sebisa mungkin kita menyimpannya di awal, jangan sampai tabungan itu sisa gitu ya teman-teman. Jadi dalam 1 bulan dari pendapatan kita itu harus kita simpan. Walaupun misalkan menyimpannya itu hanya 10.000 dalam 1 bulan, itu harus wajib punya tabungan, karena tabungan itu sangat berguna ketika ada sesuatu yang darurat terjadi. Kita kan nggak tahu ya, kita nggak selamanya sehat, nggak selamanya juga punya uang. Kadang-kadang ada satu kejadian yang tidak terduga, misalkan yang membutuhkan uang ngedadak.
dan kita pastinya susah lah cari pinjaman di zaman sekarang ini, pinjam ke sana ke sini itu susah ya teman-teman. Dan harus diingat uang tabungan wajib kita itu jangan sampai juga kita mudah untuk meminjamkannya ke orang lain. Usahakan kita pun sendiri jangan sampai tahu uang tersebut, dan jangan sampai setiap kali ada kebutuhan uang tersebut diambil ya teman-teman, nanti bakalan sia-sia nabungnya. Dalam mengelola keuangan tentu saja kita bakal menghadapi godaan yang luar biasa. Nah, semoga video ini bisa memotivasi kita semua supaya bisa menciptakan kebiasaan yang baik sehingga ada perubahan positif dalam keuangan keluarga kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.